Gumong bergabung, Bapak Gumong. Gumong kita siapa? Sampun Bapak. Pak Turmudi Bapak menika. Perkenalkan Pak Gumong. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga silakan perkenalkan Pak Nggih, Nurmudi. nuwun sewu. Perkenalkan Bapak, saya kebetulan saat ini menjadi guru pamong di kelas ini. Saya nama Turmudi dari SMA Negeri 14 Semarang yang tahun lalu juga pernah menjadi gumong juga. Saat ini bersama dengan kelas ini, saya mohon juga ikut belajar, juga saling-saling belajar dengan Pak nggih. Oke, kesane tambah sareng-sareng ngeten. Saya dari Semarang, Pak. Ya, terima kasih Pak Nurmudi, Nggih, terima nggih, kasih. nggih. Ini kita belajar bareng-bareng ya, karena Nggih. memang ini kurikulum baru, Nggih. sifatnya. Jadi nanti kita bisa sharing ya. Nggih, Pak. Jadi kita bareng-bareng membantu Nggih. Bapak Ibu sekalian ini agar diberi kemudahan, ada frekuensi yang sama, ada Nggih. pemahaman yang sama tentang kurikulum baru ini. Saya kira begitu ya. Oke, nanti kita Insyaallah. minta pengalaman Pak Turmudi ya, bersama-sama kita review dari hasil pekerjaan teman-teman yang sudah disubmit. Gitu. Kita bukan mengadili, bukan apalagi membunuh sama sekali, tapi lebih dari itu untuk bagaimana agar proses belajar, proses kita saling memperbaiki itu nanti bisa kita lakukan bareng-bareng. Saya kira begitu ya. Oke, yang berkaitan dengan komponen capaian pembelajaran, ada beberapa aspek. Yang pertama berkaitan dengan rasionalitas mata pelajaran. Jadi yang dimaksud dengan jadi yang berkaitan dengan rasionalitas itu sesungguhnya adalah deskripsinya jangan deskripsi naratif, tapi lebih bersifat reasoning ya, alasan bahwa ini penting dilakukan untuk apa, misalnya mungkin ini yang dilakukan oleh Mas Rizal ini perkembangan zaman secara luar biasa, cepat sekali, yang akselerasinya kemarin di tunjang atau dengan momentum COVID itu luar biasa perubahan zaman ini, maka perlu penyikapan gitu kan. Lah, gimana mata pelajaran ini bisa modal bagi anak didik kita itu dalam rangka dunia baru. Itu yang deskripsinya berupa argumentasi ya, ada atas fenomena-fenomena baru, atas sesuatu yang baru, sehingga bisa diberikan dalam konteks masyarakat yang sedang. Misalnya kalau Bermudi tadi mengambil angle setting pada era industri revolusi misalnya. Saya kira itu cukup bagus untuk menggambarkan itu. Tampaknya belum semuanya membuat rasionalisasi ini menjadi kelihatan rasionalnya, tapi menurut saya itu kita sambil belajar ya, sambil belajar gitu kan. Kalau itu berkaitan dengan rasionalisasi mata pelajaran, terutama PAI dan budi pekerti, mungkin lebih kepada aspek-aspek residu ya, residu atau dampak-dampak
yang bersifat negatif akibat perkembangan teknologi yang luar biasa itu. Mungkin hanya dengan melalui pendidikan agama itu menjadi fondasi dasar awal yang harus betul-betul untuk bagaimana bisa mengelola, bagaimana bisa menghadapi realitas kehidupan yang banyak ancaman residunya. Nah, itu kan implikasi dari perkembangan teknologi yang luar biasa. Nah, itu saya kira rasionalisasi, kan. Jadi rasionalisasi itu lebih bersifat argumentatif ya. Jadi jangan naratif. Jadi jangan hanya sekedar menggambarkan tentang wah mata pelajaran ini misalnya apa berorientasi untuk apa, menanamkan apa, tanpa melihat bagaimana realitas masyarakatnya, itu kan. Saya kira itu mungkin perlu menjadi garis bawah yang mungkin Bapak Ibu harus perbaiki ya, terutama untuk teman-teman yang belum merasa di situ bahwa deskripsinya itu bersifat argumentatif gitu ya. Nah, itu saya kira. Mungkin Pak Turmudi punya tambahan yang berkaitan dengan rasionalitas mata pelajaran? Beda-beda. Ya, ya betul. Ya, bagus. Ya, betul. Jadi memang harus ada apa namanya di objek kondisi yang menjadi titik awal untuk bagaimana Bapak Ibu itu memahami anak didik ya. Jadi yang sedang dihadapi itu apa realitas di masyarakat yang kemudian ini menjadi isu sentral kita itu apa, atau bahasa lainnya itu problematiknya gitu kan. Problematiknya. Jadi pembelajaran merdeka ini menjadi betul-betul memberikan makna gitu kan. Apa artinya pembelajaran kalau tidak memberikan makna? Nah, makna itu kalau ada arah yang jelas bahwa pembelajaran ini memberikan kontribusi ya. Jadi memberikan kontribusi kira-kira modal apa yang nanti akan dikembangkan untuk anak-anak kita ini dalam untuk menghadapi realitas itu sendiri. Mungkin problemnya macam-macam ya. Ada budaya, ada agama, ya, moral, ada ekonomi, keterbelakangan, dan macam-macam. Silakan nanti Bapak Ibu bisa ambil yang menjadi stressing itu. Karena ini kurikulum merdeka ya betul-betul Bapak Ibu merdeka, tidak ada yang salah memang. Yang salah itu yang merasa tidak merdeka. Gitu. Oke ya, saya kira itu. Atau ada yang lain mungkin pengalaman? Ya. Ya, gimana? Sudah bergabung ya. Terima kasih. Ya.
Mm-mm. Pasca pandemi. Ya. Mm-mm. Kids, ya. Ya. Ya, betul. Iya, betul. Persis sekali. Jadi masa endemi akibat dan residu itu ampas. Ya, residu itu ya dampak negatif dari satu fase yang kemudian masih menjadi ini. Jadi kemarin itu karena kita dipaksa ya dalam pengertian harus menggunakan misalnya kemarin itu media Android misalnya. Nah, kebablasan kayak gini Android-nya terus gitu kan. Pembelajarannya sudah berubah misalnya. Nah, ini harus betul-betul diantisipasi model-model pembelajaran apa. Jangan kemudian menjadi residu itu berdampak negatif yang berkesinambungan. Yang namanya pas harus kemudian dibuang kan. Ada banyak sekali limbah yang kemudian menjadi kreasi gitu kan. Menjadi produk-produk. Nah, bagaimana Bapak Ibu itu bisa mengembangkan itu, menangkap fenomena itu. Sementara tentang rasionalitas, Mas Slamet Tuhri, Mas Slamet coba pengalamannya gimana Mas Slamet di sekolahnya? Halo Mas Slamet, saya tak ingin melihat komentar-komentarnya ya. Halo. Halo Mas Slamet. Oke, Bapak, siap. Ya, gimana Pak? Assalamualaikum Kemarin ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pengalaman kami selama 1 tahun ini, Bapak, kebetulan kami menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi memang kalau kita cermati dan kita pahami, memang kurikulum ini sangat berpihak kepada guru, kepada siswa, Bapak. Artinya apa? Artinya kita diberi kebebasan untuk mendesain pembelajaran yang tentunya sesuai dengan karakteristik masing-masing kondisi sekolah, lingkungan, dan kemampuan peserta didik. Cuma gini Bapak, ada sebuah kelemahan yang menurut saya, yang menurut kami para guru sering berdiskusi. Di kurikulum Merdeka ini, anak itu kan berhak memilih Bapak ya, memilih materi, memilih pelajaran yang tentunya tidak terbelenggu gitu loh. Tetapi ternyata kalau ini diakan, menurut kami ini masih menjadi bola liar Bapak. Artinya apa? Artinya belum bisa memahami secara penuh apa arti pembelajaran.
Halo Pak Slamet. Pangapunten Bapak, niki mati lampu. Napa Wah, kabeh datang ya. Mati lampu. Mati lampu. Sinyalnya ikut. Ya sudah pakai lampu teplo aja, dah apa-apa deh Bu. Ya pakai lampu teplo. Niki pertengahan Pak. Mohon maaf. Nggih. Mohon maaf Bapak, tadi ini tiba-tiba mati lampu Bapak, saya harus mengganti apa namanya? Mengganti modem pakai hotspot. Ini mati lampu tiba-tiba. Ya. Lanjut Bapak nggih. Nyun sewu nggih, tak lanjut nggih. Lanjut ya, Oke. lanjut. Oke. Nah. Jadi gini Bapak, ya pengalaman kami dan teman-teman kurikulum merdeka yang di sekolah kami ini masih menjadi bola liar, belum terkonsep dengan jelas karena mungkin apakah karena input peserta didik atau bagaimana ini sehingga Bapak, sehingga yang tadinya tujuan kurikulum merdeka ini sangat bagus, memerdekakan para guru dan para siswa untuk belajar secara senang. Jadi ini menurut kami ya belum bisa ke situ Bapak. Belum bisa merasakan seperti itu. Artinya tuntutan-tuntutan ini masih ada gitu loh. Contohnya gini Bapak, contoh kecil ketika ada anak senangnya itu senang musik ya, senang musik atau senang bola voli atau sepak bola. Jadi anak itu yang kelas 7 itu ketika ada kurikulum merdeka ini ada yang protes, Pak lah katanya sekarang kurikulumnya merdeka. Kan berarti harus banyak bermain bolanya Pak, saya senang di permainan bola gitu. Nah ini yang terjadi sehingga mungkin dari sini pengalaman kami di sekolah kami, jadi kurikulum merdeka yang kami rasakan belum sepenuhnya bisa mencapai harapan Bapak. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dan mungkin dari teman-teman yang lain bisa saling sharing Bapak. Matur nuwun Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Slamet jangan pesimis gitu. Jadi ini memang kurikulum merdeka ini kan kurikulum baru. Jadi spiritnya, semangatnya itu sesungguhnya harus diakui ini bagus. Jadi memang memberikan keluasaan, kemerdekaan, sehingga tidak harus kemudian yang namanya belajar itu harus di dalam forum tertentu, kondisi tertentu, ini tertentu. Semuanya bisa diekuivalensi. Jadi misalnya kalau dia memang belajar di SSB misalnya, ya saya kira itu harus diekuivalensikan untuk misalnya standar atau pemenuhan mata pelajaran olahraga atau apa. Kalau misalnya dia sudah di pondok tahfidz Quran tapi di MTS masih ya bisa diekuivalensi. Jadi kalau pemberlakuan di kampus misalnya yang di kami itu bagi teman-teman bagi mahasiswa yang sudah hafal Quran itu ya dia sudah bebas mata kuliah Al-Quran, dia sudah harus mendapatkan A gitu kan, tanpa harus mengikuti perkuliahan. Nah, itu namanya ekuivalensi. Jadi itu bisa memberi, tidak harus kemudian anak itu harus mengulang lagi hafal Quran. Nah, kalau bertu nanti tafsirnya yang harus kemudian dibutuhkan. Jadi tolong jangan pesimis dulu. Mungkin kita ini sama-sama masih belum memahami ya secara totalitas, secara holistik tentang kurikulum merdeka. Setidaknya diberi kesempatan dulu. Mungkin ini tim kurikulum merdeka juga masih pusing itu untuk bagaimana memahamkan orang itu kan. Jangan-jangan memang tentu biasanya kurikulum baru dalam tanda kutip itu mesti ada sisi-sisi yang menimbulkan persoalan-persoalan gitu kan. Tetap optimis saja, tidak usah langsung
langsung kemudian pesimis itu. Gitu ya Pak Slamet ya. Oke, bagus. Saya senang ya, monggo. Ya, sis. Baru. Ya. Ya. Ya, ya. Ya, bagus sekali. Ya, bagus sekali. Saya kira memang itu ya yang dimaksudkan dengan merdeka. Tidak ada bebas yang kemudian tanpa batas kan tidak ada kan. Jadi tidak ada yang namanya meskipun di negara yang paling bebas pun sesungguhnya tidak kemudian tanpa batas itu mesti ada aturan, ada mekanisme karena itu bagian dari kebebasan itu sendiri, kemerdekaan itu sendiri. Jadi yang dimaksud merdeka itu ya semua tadi kekuasaan untuk membuat aturan main sendiri, cara hidup sendiri dengan sendiri ya. Bapak, bagus. Bapak Yun Sewu, Bapak boleh nambahi Bapak, Boleh, silakan. Ini ya. Bapak. Selamat lagi. Ini tadi menyambung, kita sangat tertarik tentang kurikulum merdeka. Tetapi yang kami rasakan Bapak dalam 1 tahun ini, Bapak, dalam penerapannya, dalam prakteknya gitu loh Bapak, termasuk terbebani banyak tugas-tugas untuk capaian-capaian dari Bapak Ibu guru Bapak. Ini prakteknya polanya masih sama. Administrasinya. Iya betul Bapak. Kemudian sekali lagi, apakah ini hanya slogan saja? Ya, apakah ini hanya slogan saja atau masih apa Bapak? Makanya ini sangat menarik sekali ketika kita berdiskusi masalah kurikulum merdeka. Saya tidak tahu kalau di teman-teman yang lain di SD mana SMK mungkin apakah sama? Kalau di kami seperti itu Bapak. Terima kasih Bapak. Mohon izin Bapak menambahi. Saya menambahi sedikit dari Pak Slamet Tuhri Bapak. Mungkin saya kerucutkan seperti ini Bapak.
Tadi kalau dicontohkan berkaitan dengan kurikulum Merdeka yang kita boleh beride apapun dan boleh dikatakan bebas seperti itu ya Bapak, bahwa kalau tadi yang Pak Slamet katakan itu yang yang mau saya kerucutkan adalah tentang diferensiasi Bapak, bahwa di SMA jujur saja kalau berkaitan dengan kurikulum Merdeka, kalau berkaitan dengan diferensiasi jujur saja agak kesulitan, karena kalau sudah menyangkut diferensiasi itu anak SMA itu kan tidak seperti anak TK Bapak, yang disuruh ini mau, disuruh itu mau, dibedakan mau, walaupun konsepnya kalau diferensiasi itu yang sepemahaman saya bahwa diferensiasi itu kan sesuai dengan kualitas anak masing-masing. Tapi pada kenyataannya, pada prakteknya bahwa ketika diferensiasi diterapkan di SMA itu kadang agak membingungkan dan agak menurut saya agak kurang pas, karena contoh seperti ini. Kemarin itu ada kasus di kelas saya bahwa ada anak yang tidak bisa sama sekali baca Al-Quran, kemudian saya selaku guru bilang seperti ini, anak nanti kalau yang misalnya yang sudah pandai membaca Al-Quran, silahkan kalian bisa menghafalkan ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan materi kajian Al-Quran. Kemudian anak-anak yang tidak bisa baca Al-Quran sama sekali, silakan menghafalkan isi kandungan dari ayat kajian Al-Quran tersebut, kemudian tidak menghafalkan tapi membaca, nanti saya ajari seperti itu. Tapi pada kenyataannya mereka juga Mary, kalau bahasa orang Batang itu Mary Pak. Loh kok dia tidak suruh menghafalkan Bu, saya kok suruh menghafalkan, seperti itu. Dan saya juga sudah menjelaskan, tapi namanya anak seperti itu, kadang itu tidak terima. Sudah menurut saya diferensiasi itu sudah saya terapkan di kelas, akan tetapi lah itu anak juga kadang merasa bahwa kok ibu kok pilih kasih ya, dia suruh menghafalkan, saya tidak. Kalau kayak gitu ya tidak mau Bu, kayak gitu. Mohon solusinya Bapak. Iya, ya itu resiko ya. Jadi memang Merdeka itu diantaranya adalah diferensiasi. Layanan itu diberikan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, itu kan. Jadi kalau memang anak itu sudah melampaui, tentu tidak bisa kemudian kita samaratakan dengan anak yang baru mengenali, itu kan, baru mengenali. Maka menurut saya harus membuat macam kayak grade Bu ya. Jadi grade mulai yang paling elementary ya, mendasar, sampai pada yang menengah, sampai yang pada extend atau pengembangan gitu kan. Sehingga nanti ketika membuat klasifikasi itu menjadi lebih mudah. Tidak mungkin anak yang dalam tingkat elementary misalnya, basic itu harus kemudian dipaksa atau harus mengikuti seperti pada tingkat extend misalnya. Jadi buatlah grid, mungkin itu akan lebih membantu. Jadi macam kayak kalau di kami itu biasanya pakai placement ya, placement test misalnya di Ma'had ini kan, di Ma'had Wali Songo itu kan memberikan layanan kepada mahasiswa yang dengan tingkat kemampuan yang berbeda itu tadi gitu kan. Tapi ada yang sudah juga hafid hafal Quran, masa harus diberlakukan ngaji sama, kan tidak mungkin loh. Maka harus kita membuat placement dengan membuat grade itu tadi, dan diklasifikasikan menjadi 3. Ada yang memang perlu pendekatan khusus, ada yang standar, ada yang bersifat extend atau pengembangan. Nah, dengan kerangka itu akan menjadi lebih mudah. Anak itu ada dalam posisi seperti apa. Saya kira pendekatannya juga tidak harus kemudian tunggal, mungkin masing-masing beda Bu, karena memang perlakuan seperti itu. Merdeka belajar itu bisa jadi mungkin gurunya menjadi tidak lagi merdeka karena pekerjaan jadi lebih banyak.
gitu kan. Karena harus memberikan ragam pelayanan pada setiap ragam anak itu kan yang berbeda itu kan. Jadi sekali lagi itu resiko, itu dampak dari kebijakan yang ketika kurikulum Merdeka Belajar ini harus diimplementasikan itu kan. Nah itu sesungguhnya ada yang lain atau cukup dulu ya untuk yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka, nanti nggak selesai-selesai malam itu. Oke? Atau ada yang lagi mau disampaikan? Izin Bapak. Selain Pak Slamet, yang lain mungkin Daryanto. Mohon izin. Ya. Sekedar membagi pengalaman tentang Bu Ainun disampaikan itu. Kita sebagai guru agama di CP-nya itu kalau tidak salah kan ada membaca itu. Kalau di kami saya menerapkan seperti ini Bapak. Ketika memang anak-anak itu tidak begitu paham tentang tulisan Arab, maka saya mengganti, kan sekarang kan ada tulisan Indonesia yang berbahasa Arab kan seperti itu. Jadi anak-anak nanti membacanya tulisan huruf Indonesia tapi yang berbahasa Arab. Jadi nanti endingnya adalah anak-anak malah justru akan lebih hafal. Nah ini nanti kita padukan dengan teman-teman yang memang sudah bagus bacaannya dan hafalannya. Seperti itu Bapak. Matur nuwun. Ya, bagus juga pengalaman Pak Daryanto. Itu kan pendekatan lain yang bisa dikembangkan untuk mengembangkan atau untuk mengimplementasikan diferensiasi ya. Jadi prinsipnya guru harus tambah ikhlasnya ya, karena pekerjaannya menjadi perhatiannya menjadi lebih banyak, karena tidak hanya sekedar membuat layanan standar tunggal gitu kan, tetapi dengan berbagai grade ya. Gitu. Tapi yang harus diperhatikan dalam diferensiasi atau di kurikulum Merdeka adalah standarisasi. Jadi harus tetap patok standarisasi yang untuk mengukur kualitas. Jadi tidak kemudian tanpa standarisasi. Yang membahayakan itu ketika tidak ada standarisasi, sehingga nanti kalau ini bersifat makro, dampaknya akan kualitas pendidikan akan drop gitu kan. Ini yang tidak diperbolehkan. Harus bagaimana agar standarisasi harus tetap menjadi acuan pokok di dalam sistem pendidikan nasional, kurikulum Merdeka. Mungkin itu sebagai tambahan diskusi malam ini. Mohon izin Bapak bertanya, boleh? Boleh. Nggih Bapak, saya izin bertanya untuk ngapunten, untuk di kurikulum Merdeka itu kan ada istilah P5 itu Pak. Saya hanya kepengen lebih jelasnya tujuan dari P5, karena mohon maaf Bapak, yang saya amati di sekolah saya berkaitan dengan P5 itu belum sangat-sangat optimal sekali, karena anak-anak atau siswa-siswa belum begitu menjiwai, belum begitu memaknai tentang istilah P5, dan mungkin sayanya sebagai fasilitator juga mungkin tidak begitu memaknai, sehingga anak juga ambiar begitu Bapak. Mohon pencerahannya Bapak. Matur nuwun. P5 atau P3 Mbak, Bu? Atau P5, PPRA? P5. P5 itu apa? Pelajar Pancasila profil, pelajar kalau di saya profil itu pelajar P5. Pancasila Iya. itu sama pelajar Rahmatan lil Alamin itu kan profil pelajar PPRA. Saya P5, profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin itu. Kalau di SMA di saya Bapak kok enggak ada yang itu, yang Rahmatan lil Alamin itu Bapak, adanya P5 itu. Monggo, silakan. Ya.
sama ini ya, betul. Lintas. Ya. Belum apa ya? Ya. Kritis, mandiri. Mohon izin Bapak bertanya lagi. Ya, yang saya pikir itu memang masih terkait Bu dengan P5 atau P3? Bapak, saya kok tertarik itu dengan tadi yang P-Rohmatalil Amin. Jujur saja saya baru dengar Bapak, dan itu nanti untuk implementasinya itu nanti masuk di jadwal kurikulum atau seperti apa itu Bapak? Ya. Jadi kalau dulu itu kan ada namanya muatan apa namanya, nilai-nilai itu loh, muatan nilai-nilai yang dulu apa itu istilahnya ya, KI 1 dan KI 2 kalau nggak salah. Ada penekanan. Ya, KI 1 ya, mungkin lebih kepada sikap, penanaman sikap ya. Ada satu. Atau yang berkaitan dengan aspek kepribadian memang Bu, penanaman sikap. Nah, untuk di kurikulum Merdeka ini memang tadi betul, jadi yang untuk di guru PAI itu ada istilahnya profil pelajar Pancasila. Jadi yang harus ditekankan oleh guru-guru agama, mata pelajaran agama ini bagaimana bisa mengarahkan kepada peserta didik, pada para pelajar itu untuk punya mental, punya sikap keindonesiaan. Jadi NKRI, kira-kira begitulah. Maka nilai-nilai yang harus kemudian ditanamkan di situ itu ya ada nilai kebinekaan, ya, berkebinekaan global. Artinya bagaimana anak-anak itu harus memahami keberbedaan itu sebagai sunatullah, ya, sebagai bagian dari realitas, ya, bagian dari realitas. Maka klaim kebenaran, ya, terus klaim tentang menyesatkan kelompok yang lain itu sangat tidak Indonesia. Nah, maka bagaimana agar pembelajaran PAI ini orientasinya untuk menanamkan nilai yang berorientasi pada Pancasila, ya, atau kebinekaan global. Yang kedua, gotong royong. Jadi kita ini ketika orientasinya egoistis, kapitalis. Jadi orang itu dibuat kompetisi, ya, siapa yang paling ini, tanpa mempertimbangkan bagaimana potensi gotong royong. Padahal nilai keindonesiaan kita yang kemudian bisa menjadi bangsa ini menjadi besar keluar dari persoalan-persoalan yang menghadapi atau yang dihadapi oleh masyarakat itu ya dengan cara gotong royong. Nilai-nilai gotong royong ini semakin terkikis, gitu. Nah, di pendidikan agama itu bagaimana sih mengembangkan, menanamkan kembali atau membangun fondasi agar anak-anak kita ini punya jiwa semangat gotong royong, gitu kan. Ada kreatif,
bernalar kritis, kemudian ada mandiri dan juga beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Jadi yang profil Pancasila. Kalau yang pelajar rahmatal lil alamin ini memang khas ya, kementerian yang harus kemudian menjadi ini. Jadi ada nilai-nilai keteladanan, ada nilai berkeadaban, ta'adub ya, kewarganegaraan ya, tawasud ya, jalan tengah itu kan, tawazun, lurus, terus musyawarah, kesetaraan, musyawarah, toleransi, dinamis. Nah, itu contoh lebih kepada bagaimana menanamkan nilai-nilai untuk memperkuat profil bahwa pelajar Indonesia itu mempunyai mental sikap yang rahmatal lil alamin gitu kan. Nah, proyeknya kemarin kan kita sudah membuat identifikasi antara intra-kurikulum, ada co-kurikulum, dan ada ekstra kurikulum. P5 itu proyek tadi yang disampaikan oleh siapa tadi Pak Slamet ya, yang itu lebih kepada menekankan pada nilai-nilai itu yang bersifat lintas mapel ya, lintas mapel. Misalnya dalam 1 tahun itu harus ada proyek-proyek yang disusun atau yang direncanakan yang kemudian ada misi-misi penanaman nilai-nilai bersama di samping penanaman nilai-nilai tadi ya, P3 maupun PPRA. Nah, itu melalui proyek-proyek itu bisa macam kayak melalui kegiatan yang bisa bareng-bareng itu apa, misalnya kayak kemarin ada yang merancang program pembelajaran kunjungan ke planetarium misalnya. Jadi anak-anak itu di situ ada fikihnya, ada ekonominya, dari mata pelajaran yang berbeda itu bisa diaksentuasikan melalui satu proyek melakukan yang sifatnya penguatan kepada ini tadi, nilai-nilai tadi, P3 tadi dan PPRA ini tadi. Jadi melalui dengan planetarium nanti akan dilihat seperti apa jagat raya itu, tentu nanti akan memperkuat keimanan, ketakwaan ya, kemudian menumbuhkan kreativitas, merangsang anak untuk berpikir kritis misalnya. Mungkin pada aspek-aspek tertentu juga akan dikenalkan perbedaan hari raya itu seperti apa reasoningnya, mengapa kemudian bahwa hilal itu hanya bisa dikenali gitu melalui planetarium itu dengan simulasi seperti apa, sehingga memungkinkan dunia ini bisa menjadi berbeda gitu kan waktunya melalui itu. Sehingga dengan melihat gambaran tentang pengalaman proyek planetarium misalnya, itu bisa menjadi bahwa kita menghargai perbedaan gitu kan. Berarti kan ada nilai apa tadi, kebinekaan misalnya. Kemudian kita menjadi juga tasamuh misalnya, toleran, ada kesetaraan, kemudian ada misalnya gitu kan, berkeadaban. Jadi ketika kita mengambil satu pendapat itu, orang beradab itu harus punya reasoning yang jelas, tidak hanya sekedar menyalahkan sana dan mengklaim dirinya benar. Nah, itu contoh-contoh proyek yang bisa dikembangkan yang tadi jenengan sebut sebagai P5 itu tadi itu kan. Makanya menurut saya ya terintegrasi ya. Jadi biar sekolah itu, kuliah itu, penanaman nilai itu tidak hanya sekedar di kelas gitu kan. Ada proyek-proyek yang bisa kemudian dilakukan secara bersama-sama, kolaborasi untuk penguatan, untuk aksentuasi ya nilai-nilai tertentu dalam bidang-bidang tertentu. Saya kira begitu. Mungkin itu sebagai tambahan ulasannya. Gitu kan. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu sekalian. Ini sudah, halo?
Atau ada yang mau nambahin sebelum nanti atau besok nanti kita lanjutkan lagi berkaitan dengan untuk yang P5 sama P3. P5 itu kalau P5 itu ya P5 kira-kira gitu kan. Kalau P3 ya P-nya 3 gitu kan. Istilahnya itu memang seperti itu. Jadi ini gimana Pak Turmudi? Ada tambahan komentar? Iya. Iya betul. Nah. Ya, itu saya kira. Ya, ekosistem ya, ada istilah ekosistem. Ya, oke. Oke itu ya, Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan ya tadi tentang rasionalisasi. Kembali lagi ke laptop lah. Ya. Yang kedua yang terkait dengan mungkin TP ya, TP, CP sama ATP gitu kan. Mungkin sebelum saya sampaikan ada pengalaman terkait dengan TP, CP dan ATP. Pak Turmudi barangkali. Ya. CP. Ya, ada CP, urutannya CP. Ya. Ada CP, ada TP, ada TP. Ya. Iya. Ya, betul. Ya.
Oke, terima kasih Pak Turmudi ya. Jadi memang kita untuk sampai pada modul ajar atau yang dulu dikenal dengan RPP itu nanti tak kirim satu file ya, yang nanti bisa dibaca Bapak Ibu sekalian terkait contoh modul ajar. Contoh modul ajar. Prinsipnya begini, jadi CP itu kalau dulu mungkin ya KD itu. Jadi kompetensi yang harus dicapai anak itu kan, yang harus dalam pembelajaran itu kan. Yang kemudian dari CP itu bisa dijabarkan dalam beberapa TP, dijabarkan dalam TP. Kalau dulu kan ada KD, terus apa tujuan pembelajaran itu ya, yang dijabarkan dalam indikator-indikator itu, yang bisa ya, yang satu KD itu kan bisa beberapa indikator. Nah, sama satu CP itu bisa dikembangkan di dalam beberapa TP. Nah, yang harus dipahami di dalam TP itu, kalau di sini dijelaskan, nanti tak kirim file ya. TP itu, bentar. Jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih dalam kegiatan pembelajaran. Yang ya saya kira hampir sama ya dulu yang dengan kita jabarkan itu kan, misalnya ada yang dengan model ABCD itu, audience, behavior, terus condition dan degree itu setidaknya ABC itu kan. Jadi nanti melalui rumusan yang bersifat operasional dengan kata kerja operasional yang terukur, yang meliputi tadi melalui apa namanya, audiennya siapa, behaviornya apa, itu kan, kondisinya seperti apa yang terukur, dan dengan tingkatan degree seperti apa. Nah, itu rumusan TP yang harus diperhatikan, yang harus diperhatikan. Lah, dari TP itu kemudian nanti akan dirumuskan apa yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran itu sesungguhnya adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis. Dimulai yang paling sederhana, yang paling skup kecil gitu kan, yang sampai pada tahapan yang bersifat kompleks gitu kan. Jadi agar apa? Agar pembelajaran itu ada urutannya dari yang mulai paling mudah, bertahap, bertingkat sampai kepada yang paling kompleks, kira gitu kan. Dari yang paling misalnya dulu kalau C1 misalnya kan, C1, C2, C3, C4, C5. Kalau dulu kita mengenal apa namanya kognitif, misalnya dengan tingkatan kognitif itu tidak langsung dimulai dari yang paling kompleks, kira-kira begitu ya. Maka ATP itu sesungguhnya adalah atau alur tujuan pembelajaran itu rangkaian tujuan yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir satu fase. Jadi Bapak Ibu nanti menyusun kira-kira dalam satu fase itu tujuan pembelajaran itu disistematikan seperti apa ya, dengan tingkatan yang paling rendah. Misalnya kalau di sini misalnya, jadi runtutannya menganalisis itu tidak di atas, tidak di depan, tapi mungkin harus melalui menjelaskan dulu, kira-kira gitu kan, penjelasan dulu, kemudian menganalisis dulu, baru kemudian menganalisis, kemudian nanti baru mempraktekkan, terus membuat model atau membuat proyek gitu kan. Sifatnya yang dari paling sederhana menuju ke hal yang bersifat kompleks gitu kan. Jadi atau yang dari paling mudah menuju yang paling sulit gitu kan. Dari yang paling
sederhana menjadi yang paling kompleks. Nah, kira-kira begitu gambaran untuk alur. Jadi Bapak Ibu nanti tolong ini diperhatikan agar rumusan-rumusannya itu kira-kira mengarah ke arah situ. Mungkin seperti itu pemahaman saya. Mungkin ada yang lain atau nambahi berkaitan dengan CP, terus TP dan juga ATP. Monggo. Monggo Bapak Ibu sekalian, pengalamannya atau Pak Turbudi bisa menambahkan. Ya. Ya, betul. Ya. Betul. Ya, ya. Ya, saya kira melengkapi gitu. Hanya dalam saya kira praktek penyusunannya itu ya yang membuat alur itu menjadi seperti apa. Nah, tentu nanti kembali lagi ke pilihan Bapak Ibu sekalian karena fase yang dipilih itu juga beda-beda. Tentu ini dalam rangkaian agar bahwa tahapan tujuan pembelajaran tertentu itu tidak kemudian terpisah, tidak berdiri sendiri. Dan ini berkaitan atau dulu yang disebut dengan relevansi. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi jangan pernah ngajarkan sholat sebelum anak atau relevan dulu dengan ketika dia mempelajari wudhunya. Nah, maksudnya begitu. Jadi ada alur yang harus kemudian dijelaskan. Mengapa ini menjadi harus misalnya dilakukan setelah tujuan pembelajaran sebelumnya, gitu kan? Karena memang ini berantian atau berkaitan. Kalau itu berkaitan dengan relevansi. Kalau berkaitan dengan tingkat kerumitan, biasanya itu di tingkat pendalaman. Pelajari dulu yang paling sederhana, kemudian nanti mendekati kompleks, gitu kan? Tadi sangat kompleks, gitu. Jadi biar anak-anak itu cara berpikirnya itu bersifat induktif. Nah, induktif itu artinya memahami, mengumpulkan dari fakta-fakta yang bersifat khusus, sederhana, kemudian nanti terus dikumpulkan ya, membangun kerangka alur berpikir sampai pada sebuah konklusi, kesimpulan, menjadi sesuatu yang bersifat kompleks, gitu ya. Nah, itu namanya cara berpikir
induktif, ya, cara berpikir induktif. Oke, atau mungkin pengalaman teman-teman Pak Slamet, Pak Mahidin, atau Bu siapa tadi, atau Pak Rizal, monggo Pak Rizal barangkali. Iya, terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Rizal Hufman. Ini saya menjadi SMK 1 Warongasem. Ini sedikit berkomentar Bapak mengenai pautan antara capaian pembelajaran yang kami pahami dari kurikulum merdeka di satuan SMK. Di SMK kami, secara keseluruhan mungkin bisa kami sampaikan. Kurikulum yang kami pakai di SMK itu masih menggunakan kurikulum yang kurikulum 13 masih ada untuk kelas 12. Kemudian untuk kurikulum merdeka kita masih memakai untuk kelas fase E dan fase F yang kelas 11-nya. Kemudian pada kurikulum merdeka ini di kami